Disuruh gali, ini gali sampai dalam. Saya gali sampai dalam. Udah nih, guru, saya bilang. Yaudah, kamu masuk situ. Hah? Saya bingung dong. Masuk. Masuk gimana, guru? Udah, kamu ikutin aja, kata saya. Masuk. Saya masuk, Kak. Saya masuk, badan saya dikubur sama dia. Tinggal kepala doang. Jadi dari sini sampai bawah tuh udah di dalam tanah. Awalnya main Ome TV, ketemu sama orang lah. Nah dia nanya, "Bang, belakang lu banner apa?" Saya bilang banner Padepokan. "Kenapa, Bang?" Ya kan. "Oh, apa sih, Bang, yang ada di situ?" kata dia. "Ya biasa-biasa aja, Bang." Saya bilang gitu kan. Saya nggak terlalu kayak pengen mencolok kayak gitu. Dia malah ngegas. Dia ngomongnya kayak gini. Nah setelah pengen akhir itu dia ngomong kayak gini. Ini gue record ya, pas dia udah emosi. Ini gue lagi record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha dalam sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua kedatangan seseorang yang viral banget, guys. Apa ya? Biasa aja, Kak. Pokoknya di mana-mana ada, dan itu bikin gua tuh berbangga hati gitu untuk ketemu seseorang yang benar lagi viral ini. Kita langsung aja kenal dengan Mas Don. Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Don? Alhamdulillah baik. Aduh, terima kasih nih Mas Don udah Siap, jauh-jauh datang kemari. Siap. Kita jamuannya nggak seberapa nih Mas Don. Kalau ngomong masalah jamuan ya, Kak, yang penting mah ada rezeki ya kan. Sekecil apapun rezeki kita, itulah awal rezeki besar kita. Memang bijaksana banget ya. Kata-katanya aja udah bikin gua sama kayak namanya Mas Don, bikin gua ngedon. Mas Don itu. Mas Don, aduh lagi viral banget nih. Bener-bener gue ngeliat di sini di YouTube itu bener-bener lagi itu gue sampai penasaran gitu. Bener-bener sampai penasaran sebenarnya tuh Mas Don tuh siapa sih gitu. Dan kalian juga pasti penasaran kan, kita kulik-kulik aja nih. Jadi di sebelah gue ini punya YouTube juga nih. Jadi seorang YouTuber, seorang content creator, dan boleh disebutin Mas? Oke, nama YouTube gue Mas Don, N-nya 2, S-nya 2. Betul, dan itu menceritakan tentang apa tuh Mas? Sekarang ini sih lagi kayak misteri juga sih. Cuman gue nanti pengen ubah konsep kayak explore. Waduh, explore guys. Nanti kita juga bakal explore juga nih Mas Don ya. Asli. Insya Allah. Uji mental. Bener. Pokoknya jangan lewatin sebelum kalian nanti lanjut ke cerita penelusuran. Tonton dulu ini biar lebih paham gitu maksud itu seperti apa dan siapa gitu. Aduh, gue udah penasaran banget nih sama ceritanya. Kita langsung aja kulik-kulik cerita dari Mas Don. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan juga nyalakan loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan sama cerita-cerita kita selanjutnya. Kita lanjut aja ke ceritanya. Nih, Mas Don, dari Neng Sherly dan teman-teman semuanya itu pengen tahu nih. Itu awal mulanya itu untuk mempunyai ilmu spiritual itu apa sih Mas Don? Bagaimana sih? Dulu nih, awalnya gitu ya? Awalnya banget atau gimana? Iya. Awalnya banget ya? Jadi dulu kan saya hidup di jalan nih, Kak. Saya kan laki. Pasti hidup di jalan kan selalu ketemu orang gitu yang hidup di jalan juga. Nah, jadi saya punya senior itu ngomong ke saya begini, "Lu laki, jangan kosong-kosong banget." Dulu itu, Kak. Namanya dulu kan kita awam ya, berkata nggak terlalu mengerti gitu kayak kan. Akhirnya awal kali itu saya diperkenalin sama dia tuh, senior saya dibawa ke gurunya dia. Awal kali itu saya berguru memang. Itu awal kalinya saya berguru,
Kata dia, besok lu ikut gua pas gua gajian. Gua bilang, kemana bang? Udah lu ikut gua, nggak usah banyak ngomong, kata dia. Tadi begitu kak. Gua bilang, ya udah. Terus gua bawa duit berapa? Udah lu bawa duit seadanya aja. Intinya lu ikut gua, kata dia. Ya udah, kata gua gitu kan kak. Akhirnya jatuh lama dia gajian, berangkat tuh memang. Hari itu dichatin kan pagi. Dulu masih mainnya SMS kak. Sedih banget ya SMS. Jadi dia SMS saya, lu di mana? Pagi-pagi. Di rumah, baru buat bangun, saya bilang kan. Ya udah prepare berangkat. Ya udah tuh. Akhirnya prepare berangkat sama dia. Jalan itu pagi sampai di tempat sono sore. Saya pergi ke daerah Banten. Oh, jadi bergurunya itu di daerah Banten. Iya, awal pertama berguru di daerah Banten. Dan apa yang dipelajari tuh Mas Don di sana? Pas nyampe sono? Iya. Jadi pas sampai sono itu saya ditanya dulu kan. Kayak ditanya-tanya sama dia, nggak langsung mulai begitu kak. Nggak langsung kayak pengisian ilmu, enggak. Jadi saya di hari pertama tuh saya diajarin kayak ngaji sih. Lebih utamanya kayak, lu bisa sholat nggak? Ditanya. Emang dulu kan berkata liar banget ya. Nggak bisa tuh kak. Akhirnya diajarin cara sholat kayak gimana, cara ambil air wudu yang benar kayak gimana, cara bacaan sholat yang benar kayak gimana, kayak gitu sih awalnya. Cuman dari lepas itu, di situ cuman saya dikasih masukan doang kak. Dikasih masukan. Itu saya di situ seminggu kak. Pas hari ketiga itu, udah jalan 3 hari di situ. Itu senior saya pulang. Cuman nitipin saya di situ. Hari ketiga itu saya kayak ngambilin apa ya, kayu bakar untuk kayak malam gitu. Di situ bikin kopi kan masih pakai kayu gitu, kayu bakar. Nah itu saya sempet hilang kak. Hilang? Iya. Di hutan atau? Iya di hutan. Jadi pas saya lagi ngambil kayu bakar tuh, kayak pikiran saya plong banget, hilang gitu seadanya. Saya udah nyari jalan nih, padahal nggak jauh-jauh banget dari tempat saya itu, kan kayak gubuk gitu tempatnya. Jadi tuh saya jalan cuman, kata dia diarahin, kamu ke sono, nanti sono ada kayu-kayu ambil buat di sini kan. Nah, saya jalan tuh sendiri kak, cuman megang senter doang. Pas jalan itu kayu udah dapet, itu saya hilang di situ. Maksudnya hilangnya gini, pikiran tuh nggak ada, kosong banget. Kayaknya tadi udah lewat sini dah, terus lewat sini lagi, sampai berkali-kali saya muter-muter kak. Nemunya jalan itu lagi. Nah habis itu udah saya frustasi kan ya. Duh, kok jadi begini ya? Kayak hati ngeluh. Kok jadi begini ya? Nyesel gue nih kayaknya. Kayak begini nih. Kayak nyesel gitu kan. Bingung. Kayak bener-bener otak tuh bingung sama hal seperti itu. Akhirnya udah agak lama ada gangguan. Seperti pertama gangguan sih. Kayak suara harimau pertamanya. Itu saya ketakutan banget kak, sumpah. Namanya baru pertama kali terjun di dunia seperti itu. Dan benar-benar gelap, saya sendiri, seorang diri, cuman megang senter sama kayu, ya kan? Itu ada suara harimau. Wow. Saya langsung lihat kanan kiri. Cuman nggak ada. Cuman suaranya kenceng. Saya udah was-was kali lihat kanan kiri. Dan saya juga sempat pasrah. Pas aungan ketiganya dia itu saya pasrah banget, sumpah. Karena suaranya udah makin kenceng itu. Kayak deket gitu. Ini kan pohon-pohon gitu. Cuman nggak ada. Pas terakhir tuh kenceng banget. Wah. Langsung saya diem tuh. Set. Langsung kayak ngucap gitu. Duh, gimana ini? Jalan nggak ketemu. Ada suara-suara begituan kan, panik saya kak. Nah, habis dari suara itu ada lagi gangguan lagi. Itu bener-bener real kak, saya lihat kak. Yang namanya ngeliat kayak hantu ya, dibilang hantu gitu ya. Iya. Jadi kayak pertamanya kayak ada suara tetak. Saya lihat ke atas, nggak ada apa-apaan kak. Tiba-tiba ada samping kiri. Apaan tuh kak? Orang hitam. Mukanya nggak bisa dijelasin sih mukanya. Itu saya langsung spontan refleks gitu. Langsung kayak jatuh. Tapi jatuhnya sebentar doang, langsung bangun lagi. Kayak kaget gitu ya? Iya kaget. Itu cobaan kedua sih. Ada lagi, datang lagi. Itu udah hilang, terus saya jalan kan. Nggak nemu-nemu jalan kak. Padahal udah lurus aja. Setahu saya tuh saya jalan pas dari keluar gubuk itu cuma lurus doang. Nggak terlalu dalam banget itu juga. Tiba-tiba kayak udah hilang plong yang tadi saya bilang. Cobaan ketiga datang lagi. Ada yang ngerangkak. Jadi pertamanya suara kayak gitu-gitu doang. Saya bilang apaan nih?
Saya kira mah kayak burung kali apa ya kan, salah di hutan gitu. Saya lihat kanan kiri, nggak ada apa-apa nih, aman nih. Ada suara lagi ya, lama-lama saya nengok ke atas, turun dari atas itu. Ih, Saya pingsan langsung. Pas pingsan udah di dalam gubuk. ya siapa yang nggak pingsan ya? Ngeliat begituan. Namanya baru kan ya, Betul. terjun begituan. Sampai saya bilang pas saya udah sadar nih, tiba-tiba udah di dalam gubuk. Terus diginiin sama ininya guru saya tuh. Saya nggak bisa sebutin namanya ya. Iya. Gimana semalam? Apa yang didapetin dari itu? Pengalaman apa yang didapat saya gitu. Saya bilang panik, takut, gelisah. Bener-bener panik, gelisah banget. Saya bingung harus minta tolong ke siapa. Karena di situ saya lagi jalan buntu kan. Kayak saya nggak pernah sholat dulu kan. Langsung di situ dia bilang, nah di saat di situ dikasih penjelasan sama dia. Kalau lu lagi gelisah, kamu lagi panik, apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu di dunia, minta pertolongan sama Allah, digituin. Itu sama guru saya, makanya di situ saya langsung kesentuh hati saya. Akhirnya saya lebih mendalami lagi di situ. Gitu sih. Jadi ternyata ada tujuannya ya. Ada tujuannya, bikin hilang itu ternyata ada tujuannya. Biar saya tuh gitu. kapok, sadar dan nggak ngelawan orang tua tuh. Betul. Disuruh ingatnya sama yang Maha Kuasa gitu. Karena kita yang namanya nggak tahu arah itu seharusnya memang langsung minta sama Tuhan kita ya Kak. Bener. Gitu. Cuman kebanyakan orang tuh kalau lagi hilang arah, kadang pengen kaya, ke dukun. Melenceng ya Kak ya? Iya, ngelenceng. Kebanyakan seperti itu nih sekarang. Pengennya instan ya Kak? Pengen instan. Aduh Mas Don bener-bener luar biasa ya. Ini Iya. pertama buat pembicaraan kita aja udah mengerikan nih. Asli. Apalagi nextnya nih kayak gimana? Ada lagi Kak, saya kan seminggu di situ. Iya, betul. Nah, seminggu dari situ saya pergi langsung. Dijemput sama senior saya, dibawa lagi ke tempat lain. Itu saya nggak saya ngeluarin duit dikit banget Kak. Itu juga duit buat makan doang. Makannya beli Indomie, beras merah, kopi hitam udah gitu-gitu dong, rokoknya rokok biasa. Itu dibawa lagi sama senior saya, pindah lagi jalan, lebih ke ujungnya lagi. Yang di ujungnya lagi tuh lebih ekstrim lagi sih kalau menurut saya. Saya di tes mentalnya tuh badan saya dipendem. Kayak apa Kak? Jadi dipendem di tanah, jadi cuma leher doang yang sisa, kepala doang gitu. Jadi itu gali sendiri. Awalnya suruh datang istirahat sehari datang situ istirahat, besokannya langsung. Pas banget malam Jumat itu, saya disuruh keluar kan. Saya kata saya dipanggil suruh ngapain ya kan, keluar. Ikut saya, udah tuh bawa cangkul Kak. Disuruh gali sampai dalam. Saya gali sampai dalam. Udah nih, guru saya bilang. Yaudah, kamu masuk situ. Hah? Saya bingung dong. Masuk gimana guru? Udah kamu ikutin aja kata saya. Masuk. Saya masuk Kak. Saya masuk, badan saya dikubur sama dia, tinggal kepala doang. Jadi dari sini sampai bawah tuh udah di dalam tanah. Aduh, itu gimana rasanya Mas Dan? 2 hari Kak itu Kak. 2 hari? 2 hari. Sendirian? Itu yang namanya kelabang lewat depan sini. Aduh, kalau saya ceritain ya, pertama ditinggal dia kan malam Jumat tuh. Pas ditinggal biasa aja gitu kan, cuman kayak rasa takut doang. Saya kan takut sama setan gitu kan, gara-gara peristiwa sebelumnya saya down banget nih, apalagi nih kan. Saya diem aja kan, saya bengong aja, karena di situ saya kayak bener-bener bego banget sih, kayak dibuat bego banget, sebego-begonya diri saya itu. Saya diem bengong. Pertama kayak suara-suara doang Kak, angin kenceng, hus. Ini apaan nih? Hari pertama ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Nah hari keduanya tuh sebelum pelepasan gitu, benar-benar pelepasan saya diangkat dari tanah itu. Sebelum guru saya datang paginya, itu malam cobaan banyak banget Kak. Saya nggak makan nggak minum itu, dipendem, nggak makan nggak minum. Pas hari terakhir itu, jadi pertama itu suara, angin kenceng. Pas angin kenceng, ada hewan lewat, cepet. Cuman nggak kelihatan sama saya, cuman kayak ada suara lari kenceng. Itu di situ saya mental saya down lagi tuh. Ini apa lagi ya? Diuji apa lagi nih kan? Mental saya down Kak.
Dan terakhir kalinya itu yang bikin saya serem dan nggak pernah lupa sampai sekarang dari perjalanan saya itu. Itu ular gede banget kak. Pertama bunyi kayak kan banyak daun-daun Kering ya? Iya, daun-daun kering kan ya kak. Itu kayak ada suara jalan dari depan mata saya nih. Kan saya kan mademnya begini misalnya nih. Jadi dari arah sono kak, deket ke saya kan. Saya biasa aja sih pertamanya kan, ini apaan ya kan. Kok lama-lama makin deket suaranya ini, makin deket. Pas bener-bener deket, muka ular kak. Bener-bener muka ular. Palanya aja kalau mau dibilang ya, itu bisa sepala saya. Palanya. Gede banget dong Mas Don. Bukan gede lagi kak. Ih. Kalau dibilang ularnya gede semana, 5 kali lipat dari saya. Astagfirullahaladzim. Itu berarti ularnya ular gaib dong Mas Don? Karena lagi itu saya tidak tahu seperti itu ya kak, belum kayak mendalami banget. Saya bilang nih, tiba-tiba ada ular, saya udah mikirannya saya bakal mati gitu. Orang pas dia udah deket begini, saya langsung merem. Aduh mati, udah. Yang di hati pikiran saya tuh, dan pikiran saya tuh cuma mati, udah mati nih, mati. Mau minta tolong ke siapa? Orang sendiri, mau lari nggak bisa. Saya pikiran saya mati aja udah kak. Akhirnya dia ngelilit badan, kayak ngelilitin badan saya, tapi bukan badan, ngelilingi lingkaran saya itu. Jadi itu saya dilingkarin. Kan ibarat kata fokusnya badan saya pendem nih. Iya. Ibarat kalau saya berdiri kan yang kelilit badan saya. Iya, jadi dia ngelingkarin gini. Pas terakhir dia ngelingkar sangat gede banget itu. Saya melek kan dikit kak. Itu pas kepalanya lagi nggak ke saya. Jadi saya lihat cuman badannya dong. Astaga, gede banget. Udah merem lagi kak. Dia lagi ngelingkarin saya tuh. Pas terakhir kali berhentinya tuh, mukanya berhentinya di sini. Di muka saya itu, saya kata udah nggak ada nih kak, awalnya udah nggak ada nih. Saya udah nggak ada suara apa-apaan kan, pas habis dilingkarin. Soalnya saya suaranya muter tuh, daun-daun kering kan muter tuh, ular kayak muter. Saya kedengaran dong suara keringnya. Waduh, ngapain lagi nih, mati nih, udah mati nih. Terus saya diem sejenak. Akhirnya apa? Nggak ada suara kak. Kirain saya udah nggak ada. Saya melek. Wah, depan muka saya kak. Untung nggak dicaplok sih tuh. Begini pas depan muka, langsung kayak shock banget. Udah kayak pengen nyerah, cuman nggak bisa lari, dipendem badan kan. Abis dia ngeliatin wujudnya dia tuh udah, pas yang melek lagi udah nggak ada. Abis setelah itu guru saya datang. Oh, itu kalau saya mungkin udah pingsan. Itu juga dikuat-kuatin kak. Itu saya nih, abis dipendem itu kan makan ya, abis dipendem dijemput itu, sampai sono saya makan mie 5. 2 hari nggak makan. 2 hari nggak makan, minum aja sampai steko kan kayak dulu kan pakai kayak candi gitu ya. Iya, sampai isi berapa kali, 3 kali ada saya minum itu. Dan apa tuh makna yang didapat dari pengalaman itu kak? Maknanya, jadi dia tuh mengajarkan saya jangan sombong-sombong. Jadi kayak di tesnya itu biar apa? Biar kita nggak sombong mulu sama orang. Kita semua sama ciptaan Tuhan kan, manusia biasa, nggak ada yang kuat, nggak ada yang hebat. Karena saya datang ke situ, saya pengen jadi orang hebat, pemikiran saya. Iya. Jadi kayak pengen lebih dari yang lain kak. Dulu kan ibarat kata pemikiran kita belum dalam banget gitu ya. Makanya dia itu mengajarkan kita biar jangan jadi manusia, jangan pengen jadi hebat. Hebat mah nggak ada habisnya. Sombong juga bukan punya manusia, punya yang maha kuasa. Di situ saya diajarin kak. Setelah beberapa kali mengalami kejadian yang mungkin belum pernah sebelumnya ya kak dirasain gitu, apalagi tuh kak setelah itu? Dari situ kita berpikir langsung, oh berarti guru-guru saya mengajarkan saya untuk tetap rendah hati gitu. Salah saya dikuburkan di dataran, berarti saya harus sedatar gitu. Jangan pernah tinggi, karena manusia kan tinggal di bawah bumi. Jangan pernah bersifat seperti langit gitu kak. Bener. Berarti banyak banget pelajaran-pelajaran yang didapat ya. Iya, Mas? jadi pelajaran yang dikasih sama dia tuh pelajaran hidup dulu. Jadi biar kita tuh hidup berguna, nggak selonongan gitu. Kayak berkata selonong tuh kayak gini, asal jalan aja gitu, asal ngejeplak aja. Jadi kan kadang ngomongan kita bikin sakit hati orang, apa nggak tahu kita. Betul. Kadang dengan orang yang menyatet aja gara-gara perkataan kita ya mas. Bener, orang kayak ngirim santet pasti nih. Karena apa? Perilaku kita, entah
kita misalnya ngelakuin kesalahan sama orang, nah orang yang itu nggak seneng, datang ke dukun lah, nyantet-nyantet. Tapi saya tetap sih, Allahualam Kak, saya percaya sama Tuhan saya. Bila ada yang menyakiti saya, insya Allah nggak bakal bisa. Karena apa? Selagi saya nggak pernah menyakiti dia, insya Allah. Itu sih, percaya banget sama Allah. Allah Maha Kuasa. Amin. Berarti segala sesuatunya memang kita harus minta pertolongan sama Allah. Tuhan kita, sama Allah Subhanahu wa taala ya, Mas. Nah, setelah kejadian itu berlanjutkah untuk melakukan kayak mendapatkan ilmu gitu di situ? Jalan lagi. Saya pergi lagi keluar kota. Itu pulang dulu. Habis dari itu saya pulang dulu. 2 hari pulang, pergi lagi. Saya jual HP. Jual HP juga lagi cuman berapa lagi tuh? HP apaan lagi tuh? Nokia apa apaan tuh? Cuman laku 120. Saya pergi lagi Kak. Pergi juga itu ditambahin sama senior saya lagi. Soalnya dia kayak ngedukung saya banget nyari ilmu. Saya pergi ke daerah kampung saya sendiri. Ke daerah Jawa Tengah. Saya di Sragen. Nah, saya mendalami ilmu di Sragen. Ada sama, jadi pas saya datang ke situ tuh Kak, saya bilang kan dia katanya orang pintar gitu ya. Saya pengen nanya-nanya, pengen punya ilmu gini-gini kan. Nah, ternyata yang saya datengin ini muridnya engkong saya. Malah. Iya. Jadi pas dia datang, dia udah nyebutin nama saya duluan. Nama lu ini. Lu dari Tangerang gini-gini. Pemikiran saya, namanya dulu bagaimana ya? Masih biasa aja ya. Kok bisa nebak ya? Wah, ini orang hebat. Pemikirannya saya orang hebat aja. Dia langsung nyeletukin gini, kan lu udah pernah belajar sama guru sebelum lu. Manusia nggak ada yang hebat. Saya bukan orang hebat. Cuma punya sedikit aja kata dia. Gitu. Ternyata dia murid yang kong saya. Di situ saya langsung disuruh istirahat dulu. Padahal saya udah istirahat di rumah saya yang di Jawa. Saya kan punya rumah juga di Jawa. Di Batu Jamus sih tepatnya, di Sragen. Nah itu beberapa lama sih Kak? Maksudnya berapa lama untuk mendapatkan ilmu itu? Kayak ya yang didapat gitu itu hampir berapa lama? Ilmu apa nih? Ilmu yang ilmu yang Mas Don pelajari saat ini. Yang saat ini? Sampai saat ini gitu, berapa lama perjalanannya? Saya sih berjalan udah 7 tahun. Sama sekarang ya mungkin udah 8 tahun lah. 8 tahunan. Dan ada nggak sih kejadian-kejadian yang Mas Don alami gitu? Selama mendapatkan, kan biasanya ilmu itu kan dipergunakan nih. Nah, pergunakannya kayak gimana tuh Mas Don? Kayak mengobati kah atau gimana gitu? Jadi terakhir itu kemarin kayak tahun 2021. Saya kan lagi pulang kampung ke Sragen. Nah, pas saya pulang kampung ke Sragen tuh saya ke Tegal dulu. Jadi saya punya temen itu, dia pengen nikah. Nah, di situ dia pengen minta restu sama orang tua ceweknya. Saya temenin dong, sekalian ke Jawa saya juga kan, saya pulang kampung. Nah, itu yang di rumah itu sakit Kak, bapaknya. Bapak mertuanya sakit stroke. Saya tanya udah berapa lama sakit? 7 tahun. Lama ya? Iya, 7 tahun dia sakit stroke. Tapi di situ teman saya bilang kayak gini, Mas Don, ntar coba aja sembuhin yuk, kata dia gitu. Soalnya teman saya ini juga berjalan di spiritual juga. Dia nyuruh saya untuk coba nyembuhin gitu ya. Ya dengan kepercayaan saya sih ya, maksudnya coba dah, nggak ada salahnya mencoba gitu kan. Alhamdulillah Kak sembuh. Nggak sembuh total sih. Yang tadinya tangannya nggak bisa gerak nih, aku gini udah bisa lurus. Yang tadinya nggak bisa makan sendiri. Cuma lagi tuh yang belum bisa jalannya doang. Di situ sih kayak saya merasa seneng aja gitu, bisa berguna buat orang. Padahal mah itu awalnya ragu banget sih, karena kayak nggak berani gitu buat nemuin yang seperti itu. 7 tahun Kak lumpuh, kayak stroke. Kalau lumpuh sama stroke sama ya? Apa beda sih? Sama sih kayaknya ya. Soalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Mandi pun dimandiin. Gitu. Udah sempat agak mendingan, nggak lama dapet kabar almarhum. Anaknya sempetnya kayak cecetan sama saya juga, jadi deket sama saya gitu. Kayak sering curhat lah ya kan, sebelum nikah itu gitu.
Berarti selain untuk jaga diri, Mas Don juga bisa lah untuk menyembuhkan orang-orang yang memang terkena medis ataupun non medis ya. Iya, begitu sih. Cuman saya nggak buka praktek gitu, lebih nggak kayak saya lagi di jalan nih ada yang butuh bantuan saya tolong. Kayak kemarin sempat ada orang itu suami istri, tadi suami istri Kak, cuman cerai. Itu dekat daerah rumah saya Kak. Ibarat kata misalnya rumah saya di sini, dia di sononya sekitar 10 menit lah. Jadi mantan istrinya itu kayak diguna-guna sama mantan suaminya. Nah mantan suaminya ini bapaknya orang bisa, diguna-guna. Kayaknya sih masalah anak sih lo gitu. Saya dengarnya masalah anak. Di situ saya ditelepon sama teman saya Kak. Teman saya tahu saya punya kayak padepokan ya kan. Dia nelpon, Mas Don, gue boleh minta tolong nggak? Kenapa? Saudara gue kesurupan nih. Awalnya gitu Kak. Sebenarnya saya nggak nge-save nomor dia. Cuman dia punya nomor saya. Ditelepon lah saya bilang yaudah ke rumah aja, jemput di rumah. Ya udah dia ke rumah jemput saya datang udah rame Kak di situ. Engkongnya semuanya ada di situ, keluarganya. Megangin dia kesurupan. Berontak ya? Berontak banget. Akhirnya saya coba sembuhin kan. Pertama udah sembuh Kak, udah keluar nih gangguannya kan. Nah saya bilang udah lepas aja. Tiba-tiba langsung berdiri lagi. Berdiri kemasukan lagi. Dia ke belakang Kak. Lari ke belakang tuh, piring, mangkok dipecahin semua. Dilemparin ke orang yang ada di situ. Akhirnya itu saya bilang, wah ini mah harus benar-benar kayak dipagerin gitu kan. Salah memang kiriman gitu katanya kan. Ya udah, dia ngambil golok Kak. Hampir ngebunuh dirinya sendiri. Jadi setan, ibarat kata gangguan setan itu pengen raganya si cewek ini. Oh, dikuasain gitu. Pengen dikuasain ya. Ngambil golok Kak, sumpah. Sampai pengen diginiin ke tangannya. Saya bilang, siapa lu? Bilang, keluar lu. Lu berani nyakitin hambanya Allah. Lu udah siap memang berhadapan sama yang Maha Kuasa. Gituin aja. Udah tuh, udah agak lama buset batu Kak ditempelin itu Kak. Pas udah pengen nyeset baru dah saya ambil goloknya, saya tarik, baru saya sadarin dek dia jatuh, udah pingsan. Aduh. Perilaku sih Kak yang bikin gimana ya, dendam sama orang tuh perilaku sih. Ya. Terkadang omongan kita kan nggak tahu nih nyakitin hati orang atau apa gitu. Iya betul Mas. Tanpa disadari kita lagi nyakitin hati orang atau nyakiti perasaan orang. Orang itu dendam sama kita. Jadi gitu awalnya. Padahal kita mungkin niatnya bercanda atau kayak gimana ya Mas. Tapi dia nganggap serius. Iya betul. Jadi serba salah juga ya Mas ya. Serba salah. Jadi orang yang serius salah gitu. Jadi yang bercanda juga agak salah gitu. Berarti kita harus memahami orang tersebut dulu ya Mas. Benar. Ya gitu. Aduh, ini pengalaman yang benar-benar luar biasa ya Mas. Iya. Sampai saya ngelihat di YouTubers tuh mengambil benda-benda pusaka nih. Aduh. Ini kalau mengulik-ulik Mas itu nggak ada habisnya, sampai pagi pun kita masih bisa dilanjut ya. Cuma kan waktu memisahkan kita ya Mas. Benar. Jadi sebelum sampai saat ini ya, selama 7 tahun perjalanan saya berguru tuh Kak, itu saya sebenarnya kemana-mana aja sih. Nggak bisa kayak diceritain semua gitu, banyak banget. Iya kan? betul. Itu hanya sedikit pengalaman saya yang kayak berkata membuat saya kapok sih. Kayak yang tadi di Sragen yang akhirnya ketemu murid engkong saya nggak ceritain terlalu jelas kan tadi, karena ya memang waktunya mungkin atau iya betul. Dan kalian yang memang penasaran nih sama benda-benda pusakanya Mas Don, langsung aja kepoin channelnya gitu Mas Don. Jadi mereka nih yang masih penasaran nih sama ceritanya Mas Don, kepoin ya Mas Don ya, langsung subscribe, langsung ditonton gitu biar kalian tuh paham caranya ya kan. Mungkin ada sedikit ritual-ritualnya ya Mas Don. Kayak gitu. Nah, Mas Don, ini kan lagi viral banget nih, viral lah gitu tentang santet online nih. Aduh. Santet online. Iya, si ini gondrong. bahkan setiap anak-anak muda nih, ini pada ngomongnya, awas nanti gue santet online gitu, Mas Don. Udah viral banget nih. Parah banget. Jadi kita mau nanyain nih sebenarnya nih santet online. Ya itu Kak, jadi awal kali saya sampai nge-review koleksi saya itu saya bisa ngoleksi saya bisa nge-review ya, atau berkata spill lah bahasa bocah sekarang. Spill barang koleksi saya itu karena komenan-komenannya dia semua. Mas Don, coba dong ngeliatin barang koleksi lu yang lu punya. Makanya baru beberapa konten yang saya upload, karena apa? Nggak bisa saya review semua karena dibilang banyak mungkin sekoper ada kali.
Skobar. Pulang kampung ya Mas? Iya, karena memang peninggalan dari engkong saya Kak, jadi dititipkan ke bapak saya. Nah, engkong saya itu sebenarnya pengen punya cucu cowok satu-satunya, nah itu dari keluarga saya. Jadi dia pengen punya cucu cowok dari keluarga saya. Nah, saya lah anak terakhir cowok. Jadi awal anak pertama cewek, anak kedua cewek, anak ketiga cewek, terakhir saya cowok. Kewujud mimpinya engkong saya punya anak cowok gitu awalnya. Oh jadi untuk pusaka-pusaka itu diserahkan ke Mas Don. Iya sekarang. Dilanjutkan untuk pengurusannya. Pengurusannya, gitu. karena bapak saya nggak mau ribet orangnya dia. Sekarang kayak udah lebih ngurusin dunianya dia. Jadi sama pusaka pun di tempat saya nggak apa-apain gitu, cuma saya jadikan koleksi. Cuman kalau lagi saya bete saya ngeliatin. Kadang yang kayak ada batu-batu peninggalan kong saya pakai. Itu sebenarnya untuk benda-benda itu sebenarnya ada isinya nggak sih Mas Don gitu? Kalau dibilang ada isinya, sebagiannya ada energinya, sebagiannya nggak ada. Udah ada yang saya bersihkan, karena yang berpengaruh negatif saya buang-buangin sih Kak. Kayak lebih kayak isiannya saya buangin. Cuman kalau yang baik-baiknya aja sih ya, is okay, saya simpen aja. Cuman saya tidak pernah mempercayai suatu benda sih. Kalau saya, kan saya selalu percaya sama yang Maha Kuasa terus. Karena kalau ada koleksi seperti itu ya paling saya simpan buat pajangan. Ntar kadang nih ada nih kayak teman bapak saya main nih ke rumah saya. Kayak dia main-main di dunia seperti itu. Dia doyan nih kayak gini. Dia ngeliat, wah ini bagus nih, boleh nggak buat saya? Ambil. Intinya mah inget, ini cuma hiasan, ini hanya benda. Jangan ditamain gitu. Kan kita masih punya yang di atas. Betul. Jatuhnya takutnya musyrik ya Mas Don. Musyrik banget. Dan ini ada beberapa netizen nih Mas Don nanya sama saya, dia kayak punya benda-benda yang mistis dan dia bingung nih harus digimanain kayak gitu. Itu kalau misalkan Mas Don boleh kasih saran tuh gimana tuh Mas Don? Kalau saran saya gini sih ya, kalau misalnya kalian tidak mendalami dalam hal seperti ini, ya lebih baik nggak usah didalami, atau kalian nggak usah perlu cari tahu. Kalau emang itu peninggalan dari engkong atau nenek, dari leluhurnya dia ya, mungkin ditanyakan kepada keluarganya saja. Nggak mungkin dong kalau misalnya kayak gitu keluarganya nggak tahu tentang hal itu. Pasti tahu Kak. Kadang juga ada yang nanya saya seperti itu Kak, Mas Don saya punya peninggalan nih dari kakek saya, ini saya harus apain Mas Don gini. Saya cuma bilang ya suatu titipan dijaga dengan baik aja, cuma jangan terlalu dipercayai. Saya selalu bilang gitu Kak. Kadang ini isiannya apa, karena sekarang kebanyakan pada inian Kak, nanyanya isian mulu, isian, entah kodam, entah apa yang ditanya sama dia. Saya bingungnya gini, emang kenapa sih harus bahas kodam, emang kenapa sih harus bahas gaib gitu. Kalau kita masih punya yang di atas, sudah. Kayak teman-teman saya pun sama nih, kalau datang nih main, ya udah nongkrong aja. Ya waktunya ibadah ya ibadah, nggak ada hal lain sih sekarang. Kalau dulu mah kan menyimpang banget sih Kak, menyimpang parah banget dulu mah. Aduh. Nah Mas Don, sekarang kan aku Sherly mau nanya nih, yang soal perihal adu ilmu itu loh Mas Don. Oh iya. Itu gimana sih? Kok bisa kayak gitu gitu? Jadi itu memang lagi viral banget sih, karena ngadu ilmu secara jauh katanya kan. Makanya tadi kan kita sempat bahas tuh di sebelah kayak gini apa, saya spill barang-barang saya karena kemauan subscriber saya gitu Kak. Awalnya ya itu gara-gara perang-perang gitu, kayak kirim-kiriman ilmu. Sebenarnya sih saya nggak merasa berilmu sih di situ ya, karena saya orang biasa gitu. Nah jadi saya lagi main Ome TV awalnya main Ome TV, ketemu sama orang lah. Nah dia nanya, Bang belakang lu banner apa? Saya bilang banner Padepokan. Kenapa Bang? Ya kan. Oh apa sih Bang yang ada di situ, kata dia. Ya biasa-biasa aja Bang, saya bilang gitu kan. Saya nggak terlalu kayak pengen mencolok kayak gitu. Dia malah ngegas, dia ngomongnya kayak gini, lu pasang banner Padepokan biar orang kalau ngeliat lu tuh takut apa gimana? Enggak, sumpah nggak sama sekali. Saya nggak pengen merasa ditakuti, saya nggak pengen merasa dihargai. Selagi orang bisa sopan sama saya bakal lebih sopan. Itu sih, saya kan gabut doang Kak. Jadi misalnya banner posisinya kayak gini Kak, di sini nih. Nah jadi ini HP tripod di sini, saya taruh. Kan otomatis kelihatan dong banner Padepokan. Iya betul. Karena saya main Ome TV begini. Kenapa saya main Ome TV begini? Karena di sana lampu, biar nggak backlight. Kalau saya madep begini, backlight dong. Iya. Saya menghindari backlight biar muka saya kelihatan dong. Tujuannya kan main Ome TV gitu, gabutnya.
Nah, udah kayak gitu, saya giniin kan, ketemunya dia itu. Saya juga nggak tahu kalau dia itu pun YouTuber dan dia pun lagi buat konten, saya nggak tahu. Nah, di situ dia nyuruh saya sedikit bermain tentang yang ada di sini, permainan apa sih yang ada di sini, gitu kata dia Kak. Ya dia maksa, ya udah saya tunjukin dong, bukan berarti saya menyombongkan, kan dia yang minta. Iya betul. Dan saya taunya di situ cuman saya sama dia, kayak di sini saya sama kakak ya kan ngobrol. Jadi saya bilang, oh ini cuman umum nih, nggak di muka umum nih, cuman berdua virtual gitu kan. Ya udah, saya ambil barang saya tuh, udah saya tes ke kardus, kata dia, wah tajam tuh tajam, emang tajam bang, saya bilang. Ya udah coba dong mainin, saya mainin ke pipi ya kan, yang dibuat kata permainan debus lah, kan saya main permainan debus, kata dia main coba di tangan, saya pindah tangan. Nah terakhir dia minta di lidah. Kayak gini lidah saya nggak, itu saya nggak tahu kalau dia lagi bikin konten. Nah setelah pengen akhir itu dia ngomong kayak gini, ini gue record ya, pas dia udah emosi, ini gue lagi record. Nah terus masalahnya kalau di record apa, lu lihat aja nanti di YouTube gue. Nah udah agak besokannya teman saya ngechat saya Kak, Mas Don lu lihat nih, jadi anak-anak Padepokan pada ngechat saya, lihat tuh Mas, lu viral kenapa, lu masuk kontennya sini, emang dia siapa, dia YouTuber. Saya lihat kan, wih gila, sampai rame begitu. Terus juga akhirnya berkepanjangan sih sampai sekarang, saya pengen ketemu dia belum ketemu. Aduh. Jadi ternyata memang dia juga kayak mungkin punya ilmu spiritual dan dia pengen nyoba-nyoba mungkin ya Mas Don. Mungkin Kak, dan dia tuh selalu mempercayai batu. Waduh. Makanya saya spill barang-barang saya tuh biar apa ya? Biar dia tuh tahu bukan dia doang yang punya koleksi. Iya. Maksudnya bukan kayak punya ilmu, bukan. Saya nggak berilmu, mohon maaf. Jadi dia nunjukinnya batu mulu. Kayak hidupnya dia tuh kalau nggak ada batu itu nggak bisa kayaknya. Nah makanya saya tunjukin dah nih, karena kemauan orang juga kan, subscriber, coba Mas spill koleksi-koleksi lo. Ya udah saya spill koleksi doang. Mungkin nanti juga saya pengen bagiin sama dia. Iya, saya pengen bagiin sama dia, saking banyak ya Kak. Karena saya nggak terlalu mementingkan gituin sih. Saya cuma mementingkan ibadah saya agar lebih istiqomah aja gitu. Iya betul, aduh. Kalau udah ngobrol sama Mas Don kayaknya ada banyak banget perkataan yang buat gue tuh jadi oh iya baru tahu gitu. Aduh Mas Don, kemarin kan sempat ngeliat juga kan viralnya, sampai mohon maaf ya ada yang cekek-cekekan gitu. Nah teman-teman yang belum lihat tuh langsung aja tonton itu. Itu beneran real loh, itu nggak dibuat-buat loh. Saya malu Kak, sebenarnya malu banget sumpah Kak. Kayak berkata sampai kemarin saya didatengin, itu dukun apa gimana ya kan, ke rumah saya ngebahas tentang dia, ngebahas tentang ini. Lu tahu nggak, gue tuh emosi sama lu. Emosi ngapa? Tentang viralnya lu sama dia. Wah, viralnya gimana nih? Saya bilang emosinya gimana? Dia malah nantangin saya ujung-ujungnya. Aduh. Ngajakin ngadu ilmu. Saya bilang sama dia, saya nggak punya ilmu. Saya nggak punya ilmu, jangan nantangin saya gituin aja. Kan ketemu juga Kak besok. Iya. Kan udah ke rumah saya, dia kemarin ke rumah saya. Nah besok gantian saya pengen ketemu dia di luar. Waduh. Dia yang minta sih, bukan saya. Aduh. Bakal ada apa nih? Nanti masuk ke YouTube Mas Don nggak nih? Pasti. Waduh, gimana tuh guys? Makin seru kan? Lagi panas banget emang, sama si yang Pakdim juga lagi panas banget. Iya. Karena saya bilang sama dia, di atas langit masih ada langit. Dia ngebahas omongan saya itu begini Kak. Emang iya di atas langit masih ada langit, tapi gue awannya, gue udah di atas langitnya, anjrit kata saya. Aduh, bahasanya itu loh. Itu yang bikin saya berkata, wah ini orang sombong banget sih, makanya sampai panjang ya kan, sampai saya sama dia tuh pro kontra. Akhirnya nanti bakal nentuin waktu, bakal ketemu langsung sih sama dia. Dan kita menunggu itu maksudnya. Pasti. pada menunggu itu memang. Pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa. Kalau dibilang kayak lu mau damai bang, lu damai. Ada yang ngelarang damai, ada yang bilang damai. Kalau saya sih kesimpulannya gini Kak, yang awal membuat ini siapa gitu. Iya betul. Nanti saya dapat pendapat dari dia aja. Mau damai, ayo, karena kita sama-sama satu, ibarat kata satu perjalanan lah. Buat apa main senggol-senggolan ya kan sebenarnya. Saya mau tergantung penyikapan dia aja sih. Ntar kalau ketemu gimana dia aja sih di tempat, ngerinya dia tiba-tiba cepat ya kan. Aduh, seru banget nih kayaknya nih. Kayaknya harus nonton nih. Harus nonton, wajib nonton. Parah.
Aduh, Mas Don perjalanannya yang sungguh luar biasa. Ya ini kalau misalkan diceritain tuh beneran nggak mungkin sampai sehari 2 hari ini mah. Perjalanan panjang banget gitu. Mungkin Mas Don nanti kalau misalkan banyak nih netizen yang masih penasaran, di-spill dong perjalanannya di YouTube-nya. Oh iya pasti. Iya, nanti. jadi kan biar netizen tuh nggak penasaran lagi karena. Jadi gini Kak, Iya. mohon maaf ya saya potong. Iya. Saya pengen jalan ke suatu tempat-tempat saya dulu pernah berguru. Cuman apa ya? Kalau saya begitu kan harus butuh persiapan yang matang banget. Iya. Kayak banyak yang bilang, Mas Don suaranya kencengin dong pakai mic. Dia bilang. Nah, itu sih minusnya. dukung dong. Dengan cara apa tuh? Subscribe, like, komen, dan jangan lupa tonton dari awal sampai akhir ya Mas Asli. Don. Itu membantu kita ya Mas Don. Membantu banget. Kita bukan manusia yang ibarat kata munafik guys ya. Iya. Karena sesuatu apapun yang kita dapat juga nantinya bukan buat kita sepenuhnya. Karena apa? Rezeki kita rezeki orang lain juga sih. Iya. Tanpa kalian sadari, kalian nonton konten ini pun kalian pahala online. Iya. Membantu ya Mas Don. Bener. Nah, betul sih Mas Don, bener tuh. Pahala online kan? Kita disuruh ke sana, disuruh ke sini, ya kalian juga harus membantu kita juga ya Mas Don dengan Iya. share ya kan Mas Don, biar banyak orang yang Asli. tahu, biar banyak orang yang nonton juga. Biar lebih gitu. berkembang dan makin ibarat kata bisa menghibur kalian lah. Ntar selebihnya kalian yang menilai konten ini bagus atau tidaknya. Yang penting kalian terhibur aja dulu dah. Iya, dan ambil segi positifnya ya Bener. Mas Don. Oke, Mas Don ini, aduh, kalau misalkan diterusin ya bener nggak bakal bisa habis gitu. Terakhir Mas Don, Iya siap. ada pesan-pesan nih untuk kita semuanya, untuk dari Neng Sherly atau netizen-netizen yang sedang menonton ini Mas Don. Ada satu doang sih. Bila kalian ingin sukses, jangan hanya berusaha, tingkatkan doanya. Udah itu aja. Kata-kata yang singkat tapi mendalam banget. Iya, karena kebanyakan orang saya lihat pengen sukses hanya ingin bekerja keras, tapi dia tidak berdoa Kak. Iya. Kayak berkata saya rasem kurang garam. Aduh, kurang sedap ya Mas. Iya asli. Wah, boleh tuh nanti kita next kita makan-makan sayur asam nih Mas Don. Siap. Oke teman-teman, segitu dulu aja cerita dari Mas Don. Mungkin next ataupun di ceritanya Mas Don lebih detailnya lagi. Jadi untuk teman-teman nih yang masih penasaran sama cerita Mas Don, langsung aja kepoin channelnya Mas Don. Dan katanya bakal ada nih pertemuan antara Mas Don dengan Mr. X. Dan itu bakal seru banget. Jadi Dipanggilnya Awan dia. iya, oh Awan. Iya, lagi viralnya Waduh. Awan. Si Udah- paling awan. Si paling awan. Jadi Mas Don sama si paling awan. Itu pasti bakal seru banget dan pasti tambah viral banget. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari Mas Don, dan jangan lupa gua dari Neng Sherly juga bakal ada di channelnya Mas Don. Jadi kalian langsung aja kepoin ke channelnya Mas Don. Mas Don, terima kasih Siap. sudah mau bercerita, berbagi cerita dan berbagi pengalaman yang luar biasa di dari Neng Sherly. Semoga kalian terhibur dan ambil segi positifnya ya Mas Don. Kita di sini hanya untuk bercerita aja, nggak mau untuk saling kayak Menyombongkan lah enggak lah. betul. Jadi teman-teman, semoga kalian terhibur dan kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.